Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Restu Pratama, seorang praktisi talent shaping yang pada kesempatan kali ini akan kembali membahas tentang 34 tema bakat. Dan pada kesempatan kali ini akan kita bahas tentang bakat empati. Oke, sekarang langsung kita mulai aja pembahasannya ya. Jadi, seseorang yang memiliki bakat empati adalah seorang pribadi yang dapat merasakan perasaan orang lain dengan membayangkan dirinya berada dalam situasi tersebut. Nah, untuk deskripsinya, pribadi yang peka mudah memahami perasaan orang lain seolah sedang mengalaminya sendiri. Nah, bisa membayangkan apa yang terjadi dengan perasaan orang lain sehingga terdorong untuk bisa memberikan perlakuan yang sesuai. Bisa memahami perasaan orang lain secara aktual dimanapun dan kapanpun. Untuk core strength-nya sendiri adalah memahami emosi. Nah, adapun untuk kebutuhannya, orang dengan bakat empati yang kuat biasanya butuh keleluasaan untuk mengekspresikan perasaan apa adanya, dan ruang untuk merespon sesuai dengan apa yang dirasa saat itu. Nah, adapun untuk antisipasinya, emosi Anda mudah terganggu oleh kondisi eksternal. Ya, mungkin kalau kata orang baperan begitu ya. Tapi tidak ya, ini emosi positif begitu. Lalu larut pada kondisi emosi tertentu sehingga kurang produktif. Nah, cara mengembangkannya sendiri adalah latih diri memahami dinamika emosi internal sehingga mampu mengelola diri sendiri dan mengkomunikasikannya dalam interaksi dengan orang lain. Yang berikutnya, melatih diri mengenali berbagai macam ragam emosi manusia. Nah, adapun untuk kombinasi bakatnya, yang pertama ada spiritual caretaker, yaitu kombinasi bakat dengan empati, dengan connectedness dan juga communication, mampu menyampaikan saran spiritual yang memberi ketenangan atau pemulihan bagi orang lain. Lalu berikutnya ada counselor dan juga caretaker, di mana ini adalah kombinasi bakat antara empati, belief dan juga restoratif. Ya, mampu membantu orang lain menangani dan menyelesaikan permasalahan psikologis. Dan yang berikutnya ada explorer, di mana ini adalah kombinasi bakat antara empati, input dan juga analytical, di mana mampu mengamati dan mengumpulkan data ilmiah dalam rangka mengidentifikasi berbagai objek untuk kepentingan inventarisasi dan klasifikasi. Ya, begitu. Lalu bagaimana sih jika bakat ini lemah pada diri seseorang? Pertama, bisa terasa datar ketika berinteraksi dengan orang lain, tidak merasakan perasaan orang lain dan terkesan abai atau tega. Ya. Lalu berikutnya, jika Anda sulit memahami perasaan orang lain, Anda dapat bertanya untuk memperjelas perasaan perasaan orang lain. Untuk memahami persepsi, perasaan, dan selera konsumen, Anda dapat menggunakan riset kuesioner sebagai sumber datanya. Nah, lalu berikutnya ada komparasi bakatnya ya. Untuk komparasi bakatnya sendiri, di sini ada 3. Pertama, empathy dan juga individualization. Jika menurut orang empati bisa menceritakan perasaan seseorang, sedangkan orang dengan bakat individualization bisa menceritakan karakter seseorang ya. Jadi yang satu perasaan, yang satu karakter begitu. Lalu berikutnya empati dengan analytical. Menurut orang empati, perasaan saya memandu saya, sedangkan untuk orang analytical ya, pikiran saya memandu saya. Sedangkan yang terakhir untuk bakat empati dan juga belief. Orang dengan bakat empati mampu memahami perasaan orang lain, bersedia bertindak untuk mendahulukan keperluan orang lain. Itu untuk beliefnya ya. Nah, adapun untuk peran yang bisa diambil oleh orang dengan bakat empati yang kuat, pertama bisa menjadi seorang sales, HRD, guru TK, perawat, operator telepon, psikiater, dispatcher, dan juga layanan pelanggan atau customer service begitu. Oke, itu aja mungkin untuk penjelasan singkat tentang bakat empati. Selanjutnya nanti akan kita bahas tentang bakat-bakat yang lainnya juga. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.